Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya dengan judul pengaruh Good Corporate Governance dan aturan perusahaan terhadap kinerja keuangan. Saya Sri Marifatul Srifa NIM 1905520168 di bawah bimbingan Ibu Terjani Purwanti SEMSI AKCA. Perumusan masalah berdasarkan fenomena dan riset gap yang telah diuraikan di latar belakang, maka diperlukan penelitian kembali mengenai kinerja keuangan perusahaan berdasarkan uraian permasalahan tersebut. Maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Terdapat riset gap pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, terdapat riset gap pengaruh kepemilikan manajemen terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, terdapat riset gap pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang keempat, terdapat riset gap pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kelima, terdapat riset gap pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan yang keenam, terdapat riset gap pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini ditujukan untuk memperoleh jawaban atas perumusan masalah di atas, yaitu menemukan 1. Bukti empiris yang memperkuat model penelitian dan menganalisis serta menjadi bahan ajar tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, bukti empiris yang memperkuat model penelitian dan menganalisis serta menjadi bahan ajar tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, bukti empiris yang memperkuat model penelitian dan menganalisis serta menjadi bahan ajar tentang pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang keempat, bukti empiris yang memperkuat model penelitian dan menganalisis serta menjadi bahan ajar tentang pengaruh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kelima, bukti empiris yang memperkuat model penelitian dan menganalisis serta menjadi bahan ajar tentang pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang keenam, bukti empiris yang memperkuat model penelitian dan menganalisis serta menjadi bahan ajar tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Metode penelitian yang pertama yaitu populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan food and beverage yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode 2019 sampai 2022. Sampel dan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sample atau judgmental sampling dengan teknik pengambilan sampel yang tidak menawarkan kesempatan yang sama untuk semua populasi atau harus sesuai dengan kriteria penelitian. Berikut kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama yaitu perusahaan yang tidak terlambat dalam penyampaian laporan keuangan audit per 31 Desember ke Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan yang memiliki laba positif atau tidak rugi, karena apabila rugi akan mempengaruhi informasi yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu perusahaan yang menyajikan laporan keuangan secara lengkap pada periode penelitian 2019 sampai 2022. Penelitian yang ketiga yaitu sumber data. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. berupa laporan keuangan meliputi laporan aset, laba rugi, dan modal saham. Mode penelitian yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu laporan keuangan perusahaan food and beverage yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama periode 2019 sampai 2022 yang diperoleh dari website yaitu www.idx.co.id. Yang tersebut dijelaskan bahwa variabel kepemilikan internasional atau X1 menunjukkan nilai T dihitung sebesar 2,669 dengan nilai signifikan sebesar 0,009 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan institusional maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan diterima. Variabel kepemilikan manajerial atau X2 menunjukkan nilai T dihitung sebesar -1,960 dengan nilai signifikasi sebesar 0,053
lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis kedua menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan, artinya ditolak. Variabel Dewan Direksi X itu menunjukkan nilai T dihitung sebesar min 2,510 dengan nilai signifikasi sebesar 0,014 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dewan Direksi tidak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis ketiga menyatakan bahwa semakin banyak Dewan Direksi maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Artinya pada variabel Dewan Komisaris Independen X4 menunjukkan nilai T dihitung sebesar 0,89 dengan nilai signifikasi sebesar 0,37 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris Independen berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Sehingga hipotesis keempat yang menyatakan bahwa semakin besar Dewan Komisaris Independen maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan ditolak karena hasil signifikasi tidak signifikan. Yang kelima, variabel Komite Audit menunjukkan nilai T dihitung sebesar min 0,83 dengan nilai signifikasi sebesar 0,40 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis kelima yang menyatakan bahwa semakin besar Komite Audit maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan ditolak. Yang keenam, variabel ukuran perusahaan menunjukkan nilai T dihitung sebesar 3,216 dengan nilai signifikasi sebesar 0,02 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Sehingga hipotesis keenam yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin baik kinerja keuangan perusahaan diterima.